dengar ya Prof. Laksono? Ya, bagus. Ya, selamat siang Prof. Laksono, Dr. Putu, dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir dan saya diminta untuk memberi tanggapan atau pembahasan tentang topik ini. Jadi di Rumah Sakit Akademik UGM kami mungkin hampir-hampir mirip dengan Rumah Sakit Harapan Kita tadi ya, Dr. Didik ya. Jadi termasuk kami sebelumnya itu tidak bukan kurang ya, tidak memprioritaskan penyakit infeksi memang. Kami punya misalnya program TB dan sebagainya, tetapi memang porsinya kecil. Nah, dengan adanya situasi sekarang ini, maka memang kami mempunyai strategi. Satu, karena berdasarkan data, memang pasien-pasien non-COVID kami itu menurun, sangat menurun, karena di rumah sakit tentunya kita tahu bahwa pasien takut untuk ke rumah sakit. Nah, dengan demikian kami ingin membuat suatu keadaan yang membuat pasien itu merasa non-COVID ya, itu harusnya aman ke rumah sakit. Sehingga kami membuat zonasi khusus, ya, zonasi khusus untuk zona merah, termasuk seperti dengan Dr. Didik tadi, kami membuat 2 IGD. 2 triase IGD, yang pertama IGD yang biasa, kemudian yang kedua sekarang ini IGD untuk triase COVID. Dan kami membuat juga zonasi merah itu 2 tower khusus untuk COVID ya. Jadi triase di lantai 2, kemudian lantai 3, 4, 5-nya untuk rawat inap dan 1 tower lagi untuk rawat inap. Jadi dengan demikian memang kami seperti juga Dr. Didik tadi di RSA UGM, renstra kami adalah 2020 sampai 2024. Dengan demikian kami memang dengan tadi situasi yang terjadi, kami memang mau tidak mau harus mengevaluasi lagi renstra kami 5 tahunan tadi. Dan kalau dilihat dari Dr. Putu tadi, presentasi Dr. Putu, kita lihat bahwa di Mobius loop itu sebenarnya hampir sama dengan penyusunan renstra, itu ya Dr. Putu. Dan saya setuju sekali bahwa di POPDoc itu ya, di POP-nya itu analisis ya. Di analisis itu ada SWOT ya, SWOT analisis. Menurut saya situasi ini di pandemi COVID ini, krisis bencana ya, wabah ini, kalau tergantung dari pimpinan ya. Leader itu mau lihat ini sebagai suatu ancaman apa sebagai suatu opportunity. Kalau saya lihat ini sebagai opportunity. Jadi dengan opportunity kita bisa peluang-peluang yang harus kita ambil untuk kita masukkan dalam strategi bisnis kita. Jadi karena kita tadi Dr. Putu sudah menyampaikan, kita itu tidak tahu sampai kapan ya yang skenario yang pesimis tadi. Sampai kapan sih sebenarnya ini akan berakhir? Karena sekarang sudah kelihatan normal, tapi tiba-tiba naik lagi dan sebagainya. Bahkan di luar negeri pun, misalnya di Korea, ketika sudah mencabut status bencana, sudah masuk sekolah sudah masuk, ternyata naik lagi, dicabut lagi. Sehingga memang kalau dari RSA UGM, walaupun Dr. Putu tadi menyampaikan kita bisa membuat 2 renstra ya Dr. Putu ya, bahwa kalau kita skenario optimis, kita renstranya lain dengan skenario yang pesimis gitu. Tapi kami akan melihat bahwa nanti kita akan evaluasi data-data juga dengan data-data, karena kita tidak bisa lepas dari data-data tadi, dan kita harus menganalisis data-data yang relevan, tadi seperti Dr. Putu sampaikan. Nah, dengan data-data itu kita lihat memang situasi yang berakhirnya pandemi COVID ini masih ya, agak belum jelas, sehingga kami memang akan membuat perubahan renstra tersebut menyesuaikan dengan data-data kondisi situasi pandemi COVID tersebut. Termasuk tadi pemisahan zonasi supaya menciptakan rasa aman dari pasien untuk berobat ke rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah kami membuat mungkin beberapa rumah sakit juga sudah membuat ya pelayanan yang memungkinkan untuk tidak tatap muka fisik secara langsung. Tadi sudah sampaikan
Kami sudah mulai Juni ini membuat layanan telemedicine yang disebut jumpa dokter, walaupun ini masih kita perlu sosialisasikan terus. Dan sebenarnya layanan telemedicine seperti disampaikan Dr. Didi tadi, sebenarnya sudah ada sebelumnya, tetapi kita masih ragu-ragu. Ya. Kita masih melaksanakan itu karena masih ada kontroversi, ada pro dan kontra misalnya. Feeling at home di rumah sakit itu mungkin akan berubah. Kami juga untuk merencanakan misalnya apakah kita sudah punya program home care, tapi memang belum kita garap intens. Nah, kedepannya program home care ini memang kita harus garap dengan lebih serius karena itu memang potensi-potensi yang kita bisa garap. Jadi intinya kami memang dengan melihat situasi ini dengan data ini, kami akan merencanakan membuat suatu perubahan Renstra ini tentunya dengan prosedur-prosedur yang tadi disampaikan juga dengan mobil, dengan analisis dan dengan action yang memang sesuai dengan bagaimana kita membuat suatu Renstra. Mungkin dari saya cukup sekian, Prof. Laksono.